Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Pada suatu malam di Jawa Tengah, waktu itu tahun 1991, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batuk kering yang memekak telinganya. Seraya mengusap wajahnya, mata Bagio mengernyit, mengamati sekitar kamarnya, mencari-cari dari mana suara batuk itu berasal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wah, mati saja Pak Mukri itu. Sakit kok nyusahin tetangganya saja. Gerutu Bagio menuduh suara batuk itu adalah suara batuk dari Lek Mukri, tetangga sampingnya. Bagio pun mencoba kembali untuk tidur dengan menutupi kepalanya menggunakan bantal karena suara batuk itu masih saja mengganggu. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi agak kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang ia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batuk itu. Dengan perlahan, ia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu matanya untuk melihat keluar. Tapi hanya kegelapan yang ia lihat, meski suara batuk itu masih terdengar. Ia yang penasaran, kini membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini, ia mulai agak bingung, karena semakin ia cermati, ia rasa suara batuk itu bukan berasal dari rumah Lek Mukri. Ia tempelkan wajahnya di kaca jendela kamarnya untuk melihat lebih. Hingga beberapa saat kemudian, suara batuk itu pun meredah. Gak tahulah itu siapa, ucap Bagio seraya berbalik arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun baru mungkin 2 langkah ia berjalan menuju tempat tidurnya, tiba-tiba ada suara ketukan di kaca jendelanya. Spontan Bagio berbalik badan menghadap ke arah jendela, dan di sini detak jantungnya pun seperti terhenti karena ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik jendela kamarnya itu. Dan ternyata dari dialah suara batuk itu berasal. Iya, sosok itu adalah pocong. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika pocong itu batuk memuncratkan darah membasahi kaca jendela. Matanya hitam legam, dengan wajahnya yang gosong. Bagio gemetar, namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya, hingga ia yang ketakutan pun jatuh tak tersadarkan diri. Singkat waktu, ia pun terbangun keesokan harinya, di atas lantai kamarnya, karena sinar mentari yang mulai merengsek masuk ke kamarnya. Melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampiri, mengusap-usap kaca jendelanya. Ia menghela nafas ketika noda darah yang semalam ia lihat kini tidak ada. Aku kayaknya ngimpi nih, ucapnya. Tapi seketika ia berpikir, kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa aku terbangun di lantai, bukan di atas kasur, pikir Bagio. Hingga pikirannya itu pun teralihkan oleh suara sang ibu yang memanggilnya, menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. Iya mak, iya, saut Bagio seraya beranjak keluar kamarnya, mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun bergegas pergi ke ladang, menyusul ayahnya yang sudah berangkat terlebih dahulu sehabis subuh tadi. Ingatannya tentang kejadian semalam sudah hampir ia lupakan, dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka.
Sampai akhirnya di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. Bagio, Bagio, panggil Bejo dari kejauhan sambil berlari mendekati Bagio yang mulai melambatkan langkahnya. Ada apa sih, Jing? Pagi-pagi udah teriak-teriak, ucap Bagio kepada temannya itu sambil melempar senyum. Asu, aku tadi malam diliatin pocong tahu, kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. Alah, mimpi itu paling, kata Bejo yang berlagak tak percaya dengan temannya itu. Beneran, Jing, aku gak bohong. Apa karena kemarin kita minum di bawah pohon trambesi itu? Kan kata Lik Giman, di situ ada pocongnya, kata Bejo dengan amat sangat serius. Bagio sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum minuman keras di bawah pohon trambesi itu. Walau dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sini Bagio masih berlagak menampik hal itu. Hingga pembicaraan itu pun terhenti di sebuah persimpangan yang memisahkan mereka untuk pergi ke ladangnya masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagio tampak termenung memegang pacul. Mungkin karena mendengar cerita dari Bejo tadi, membuatnya menjadi kepikiran. Alah, lebih itu, batin Bagio yang kembali melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, sore pun menjelang. Bagio dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda, tak seperti jalur yang tadi Bagio lewati saat berangkat. Karena menurut ayahnya ini adalah jalan terdekat. Meski harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang rimbun, dengan santai Bagio dan ayahnya berjalan, diiringi oleh binatang malam yang nampaknya sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan hingga saat melewati kebun bambu. Entah mengapa Bagio mendadak gelisah. Hatinya menjadi tak tenang. Sepertinya ia kepikiran dengan hal itu. Bagio yang tadi berjalan di belakang ayahnya pun kini mulai mempercepat langkahnya hingga berada di samping ayahnya. Kenapa? Kamu takut? Kata ayah Bagio dengan nada bercanda. Enggak, gak takut, jawab Bagio dengan mulutnya yang menguncup. Sampai beberapa saat kemudian, sampailah mereka di ujung kebun bambu itu. Dan sekitar 50 meter setelahnya, terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon trambesi tua. Iya, itulah pohon yang dimaksud. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagio, dan beberapa kawan-kawannya minum minuman air keras di situ. Bagio terus melangkah dengan rupa yang tak tenang. Namun tiada henti, matanya selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga ia tak sadar sang ayah sudah tidak ada di sampingnya. Bagio agak panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun tak ada sahutan. Bahkan sejauh pandangan matanya ke depan, ia tak melihat ayahnya yang harusnya berjalan tak jauh di depannya. Bagio sedikit mempercepat langkahnya. Tapi ketika Bagio merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba terdengar suara batuk. Bagio tersentak. Ia sedikit melambatkan langkahnya sambil mengamati benar tidaknya suara itu. Tapi nyatanya memang dia tidak salah dengar. Bagio kini berlari tanpa ia berani menoleh ke belakang. Sementara suara batuk itu seperti terus membuntutinya. Bagio terus berlari hingga akhirnya sampailah dia di rumahnya. Terlihat ayahnya yang sudah rapi mengenakan baju koko tengah duduk di ruang tamu menunggu azan maghrib. Bapak kok ninggal sih? Ucap Bagio dengan nafasnya yang terengah-engah. Ninggal gimana? Orang ayah kan sudah pulang dari tadi siang. Karena memang lagi agak pusing, jawab ayah Bagio dengan santai. Seketika Bagio tersentak dan ia pun juga teringat. Memang benar tadi siang ayahnya pamit kepadanya untuk pulang terlebih dahulu karena sedang tidak enak badan. Lantas siapa tadi sore yang pulang bersama Bagio? Di sini, Bagio hanya terdiam kebingungan. Namun tampaknya, ia tak mau membahas hal ini lebih jauh. Ia pun berlalu, masuk ke dalam rumahnya, mandi, dan berangkat ke masjid bersama ayahnya. Singkat waktu, sepulangnya dari masjid,
Bagio yang berada di kamarnya tampak gelisah. Pikirannya selalu tertuju dengan hal itu. Hatinya mulai gusar, takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah sejenak berpikir, Bagio pun bangkit dari ranjangnya, mengambil senter dan berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi ke tempat temannya Bejo. Ia pun mulai berjalan, menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan itu, menuju ke rumah Bejo. Hampir sampai Bagio ke rumah temannya itu, mungkin sekitar 5-10 meter lagi. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat keramaian di rumah Bejo. Terdengar juga suara teriakan-teriakan dari rumahnya itu, yang sepertinya adalah suara dari Bejo. Ada apa dengan Bejo? Batin Bagio kala itu. Ia pun mulai mendekat hingga sampai di ambang pintu depan. Ternyata suasana memang cukup ramai. Ia yang penasaran mulai mendesak di kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah, tampak temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. "Itu kesurupan setan Trambesi," ucap salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampak Pak Kaum sedang mencoba untuk mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tak lagi berteriak. Ia terdiam, merebah dengan matanya yang melotot. "Anaknya datang, anaknya datang," ucap Bejo yang tampaknya masih kerasukan. Orang-orang di kerumunan itu pun mulai saling menoleh. Begitu juga dengan Bagio yang tak paham. Hingga akhirnya orang-orang pun sadar bahwa bocah yang dimaksud itu adalah Bagio. Mau tidak mau, ia harus maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk dipegangi oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi. Entah mengapa, Bejo tiba-tiba saja terhuyung lemas. Seakan sosok yang merasukinya itu tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir. Tapi ternyata tidak, karena selang 1 hari kemudian Bejo belum juga bangun. Bagio mulai merasa tertekan hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia dan Bejo lakukan di sekitaran pohon Trambesi itu. Bagio sangat yakin inilah penyebabnya, sehingga ia terpaksa mengakui itu, meski dengan resiko Bagio akan dimarahi orang tuanya. Bagio juga menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini ia alami. Benar saja, ia kena marah habis-habisan oleh orang tuanya, terutama sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulinya dengan gagang sapu. "Anak kurang ajar, bisa-bisanya kamu mabuk di situ. Kalau kualat gimana coba? Anak kok nggak tobat-tobat," ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena tampaknya ini bukan kali pertama si Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga perdebatan itu pun dilerai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Sana masuk kamar, terus sholat," ucap ayah Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Bagio pun sholat, dan setelah itu ia merebah sambil melamun menyesali kelakuannya itu. Tak selang beberapa lama, sang ibu masuk ke dalam kamarnya, membawakan segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. "Ini minumannya, ini diminum," ucap ibu Bagio yang sebenarnya tentu tak sungguh-sungguh. "Iya mak, iya," jawab Bagio dengan kepalanya yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakannya tentu dengan maksud yang baik. Setidaknya Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkat waktu, malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di rumahnya sudah tidur, tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah bergonta-ganti posisi di atas tempat tidurnya. Entah apa yang ia rasakan, yang jelas ia merasa malam itu hawanya sangat panas. Sungguh hawa yang tak wajar di daerahnya. Bagio yang tak tahan pun mulai keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tak ada yang ia pikirkan kecuali rasa gerah yang ia rasakan waktu itu.
Angin pun mulai berhembus, menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai merasa nyaman. Seraya menyesap rokok, ia memandangi langit-langit di terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan, pikirannya mulai teringat kembali dengan hal itu. Iya, tentang pocong itu. Bagio terhentak, dan tiba-tiba saja, semua bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera kembali masuk ke rumahnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamarnya. Namun dengan muka pucat, ia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Bagio takut, tapi ia tak begitu yakin dengan penglihatannya itu. Ia pun mulai memberanikan diri untuk masuk lagi ke kamarnya. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar lagi. Dengan gemetar, Bagio mulai memundurkan langkahnya. Selangkah demi selangkah dan berpikir untuk memberitahukan ini kepada orang tuanya. Namun ketika ia berbalik badan dan hendak berjalan menuju kamar ayah dan ibunya, tiba-tiba sosok pocong kini berada di depannya, mengangguk-ngangguk sambil terbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tak lazim ini membuat Bagio ternganga, terpaku, terdiam, tak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba untuk berteriak, namun ia benar-benar tak bisa. Matanya pun juga hanya tertuju dengan sosok itu, yang terus mengangguk dan terbatuk hingga Bagio melihat perlahan kain kafan yang menutupi tubuh pocong itu mulai terlepas. Dan kini, bukan lagi pocong yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut panjang yang acak-acakan. Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini muka dari sosok itu benar-benar sudah di hadapannya, menggeleng, mendesis, dan menatap Bagio dengan tatapan kemarahan. "Ikut aku," kata sosok itu di depan muka Bagio. Ampun, teriak Bagio yang menjatuhkan dirinya ke lantai. Hingga teriakan itu pun membangunkan kedua orang tuanya. "Apa sih nak, kenapa?" ucap ayah Bagio sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang ketakutan itu. Ampun, kata Bagio yang tampaknya masih ketakutan. Hingga akhirnya ia pun menyadari kalau itu adalah orang tuanya. Ada setan, Pak, ada setan, ucap Bagio ketakutan. Mana, tidak ada apa-apa kok. Sudah, masuk ke kamar kamu, kata ayah Bagio sambil menuntun anaknya itu untuk masuk ke dalam kamar lagi. Namun di ambang pintu, langkah sang ayah terhenti bersama Bagio. Di sampingnya yang kini nampak memalingkan pandangannya. Iya kan Pak, saya bilang apa? Kata Bagio seraya berpaling. Ayah Bagio tampak mengernyitkan dahinya, mencermati dari luar kamar sosok putih yang berdiri di kegelapan kamar anaknya itu. Sementara Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. Siapa itu? Teriak sang ayah dengan sedikit terbata. Sosok itu masih berdiri, mematung tak bergeming. Ayah Bagio pun memberanikan diri untuk mendekati dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintu, dan ayah Bagio pun kini hanya bisa berdiri menatap sosok yang kini terlihat jelas itu. Sosok pocong yang mengangguk dan terbatuk. Wajahnya hitam legam dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayah Bagio yang mulai memundurkan langkahnya. Hingga akhirnya ayah Bagio pun lari masuk ke kamar, ketakutan, dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu ranjang. Sungguh di luar nalar, memang, tapi inilah yang terjadi saat itu. Hari pun berlalu, dan ternyata teror pocong dari pohon teram besi itu tak hanya dialami oleh Bagio ataupun Bejo, melainkan seluruh desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa, didengar oleh hampir semua penduduk desa.
Dan setiap ada orang yang berani memeriksanya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini mulai tampak menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah dari Bagio dan Bejo yang tempo hari sempat menjadikan sekitaran pohon trembesi itu sebagai tempat minum minuman keras. Lantas apa penyebabnya? Teror pocong trembesi kini menghantui seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batuk itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan orang-orang yang mungkin sudah terlelap. Sudah seminggu ini, sehabis Isya, hampir tak ada lagi warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Lik Giman, yang dengan anehnya, ia seperti tertarik dengan fenomena ini. "Son, kita nanti malam harus ronda," ucap Lik Giman kepada Warson saat perbincangan di warung kopi milik Lik Giman sore itu. "Ah, enggak Lik Giman, aku tidak akan aneh-aneh, aku takut," jawab Warson menolak ajakan Lik Giman. "Warson, dulu preman SMA, ini takut," kata Lik Giman mengejek Warson. "Ini yang kita hadapi bukan maling Lik Giman, bukan manusia, tapi demit. Emang sampean mau bernasib kayak Bejo, gak bangun 3 hari?" jawab Warson dengan kesal. Lik Giman hanya tertawa mendengar itu, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, di malam harinya, ternyata Lik Giman tak main-main. Ia nekat membuka warung kopinya sampai hampir tengah malam. Sekira pukul 11.30 malam, tampak Lik Giman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan klewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Lik Giman tampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutan. "Setan anjing, gara-gara kamu, warungku jadi sepi," gerutu Lik Giman. Suara pentas wayang dari radio menemani Lik Giman malam itu. Seraya mengisap rokok dan menyesap kopi, sesekali ia arahkan senter di kegelapan samping warungnya itu. "Sudah, tak tunggu. Sampai kapan kamu nongol? Ketemu ayo," batin Lik Giman. Waktu pun berlalu. Mungkin sekitar 1 jam kemudian, suasana mulai berubah menjadi membosankan. Lik Giman pun kini merebah di kursi panjang depan warungnya itu, sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Lik Giman mulai mengantuk dan perlahan matanya pun terpejam, meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya. Namun di saat Lik Giman mulai terlarut membayangkan pementasan wayang kulit yang ia dengarkan itu, tiba-tiba suara yang ia tunggu itu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu, Lik Giman tentu langsung tersentak dan bangkit. Ia yang semula mengantuk, kini tampak sadar dan tegang. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Lik Giman pun kini bangkit dan bersiap dengan senter dan klewangnya, menyoroti kegelapan di sekitarnya, dan ia pun kembali duduk untuk menata hati serta keberaniannya. Namun baru beberapa detik saja pantatnya menempel di tempat duduk, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan yang memanggilnya. "Giman, Giman, wah Giman." Terdengar suara serak. Suaranya tidak keras, tapi juga tak pelan. "Wah Giman, wah Giman." Lik Giman tentu langsung bangkit dan berdiri lagi, menyorot sekeliling sambil berkata, "Siapa kamu? Kalau berani keluar, keluar! Maumu gimana?" ucap Lik Giman dengan sedikit terbata, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Suara batuk itu muncul lagi, kini seperti benar-benar dekat, seakan menghentak di telinga Lik Giman. Dan ketika ia menoleh ke arah suara itu, apa yang diharapkan oleh Lik Giman pun terjadi. Sosok bungkusan putih kini duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Pak Giman. Sosok pocong dengan ikatan kepalanya yang seperti sudah terlepas. Lik Giman yang sempat melihat
kini langsung memalingkan pandangannya. Nyatanya, ia tak sebernyali itu. Tapi Lek Giman yang merasa sudah kepalang tanggung itu pun kini mencoba untuk memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa dalam hatinya, sambil mengacungkan kelewangnya dengan gemetar ke arah sosok pocong itu. Meski itu ia lakukan tanpa menatapnya, Lek Giman mencoba berbicara. Sudah pergi. Jangan mengganggu desaku, ucap Lek Giman. Mungkin hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah ia rangkai sedari sore tadi mendadak ciut dan lenyap dari pikiran Lek Giman. Sosok itu pun kini tertawa, mengikik parau, serak dan lemah. Dengan suara perempuan, sosok itu pun menjawab, "Aku minta tumbal. Ada yang berak di tempat mandiku," kata sosok itu yang kemudian hilang entah kemana. Hingga Lek Giman yang sadar sosok itu tidak ada, langsung berlari tunggang langgang pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. "Bajingan!" teriak Lek Giman sambil berlari. Nalarnya begitu kacau saat itu. Hantu yang seumur hidupnya hanyalah dongeng belaka, kini benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah, dengan lega, ia pun menceritakan apa yang tadi ia lihat kepada istrinya. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi air putih yang diberikan oleh istrinya. "Asu, pocong trambesi jaluk wedal," ucap Lek Giman dengan terbata. Sang istri masih menanggapi ucapan Lek Giman itu dengan tidak begitu serius. Sampai akhirnya Lek Giman yang lemas itu pun kini mulai merebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam, sang istri tampak sudah tertidur. Sementara Lek Giman tentu masih terjaga setelah apa yang dilaluinya. Baru kali ini, ia benar-benar merasakan ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinga dan pikirannya, membuat mata Lek Giman tak mungkin bisa terpejam. Singkat cerita, di keesokan harinya, buru-buru Lek Giman pergi ke rumah Pak Jumali, kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini. Lek Giman bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali. Begitu juga dengan penyebabnya, yaitu ada seseorang di desa ini yang telah dengan sengaja buang air besar di mata air belik samping pohon trambesi itu, karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. "Apa? Minta tumbal lagi?" ucap Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Lek Giman tersebut. "Ah, lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Mbah?" jawab Lek Giman keheranan. Jadi, ternyata menurut Pak Jamali, dahulu selang 1 generasi di atas Lek Giman, penunggu dari pohon trambesi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seseorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung tak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. "Ayo kita ke Pak Kaum dan Mbah Kotro," ucap Pak Jumali menutup pembicaraan itu. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus, Pak Kaum selaku ahli agama, dan Mbah Kotro, orang paling kejawen di desa itu, bersama para warga berbondong-bondong menuju pohon trambesi itu untuk membuktikan perkataan Lek Giman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, tepatnya di depan mata air, Lek Juari selaku hansip desa langsung membuka pintu dari mata air itu. Karena memang, katanya sejak kejadian teror dahulu, mata air ini dilindungi dengan tembok semen. Di sisi yang melingkarinya membentuk segi 4 dan tutup seng di atasnya. Dan benar saja setelah dibuka, muncullah gumpalan-gumpalan kecil yang tak tenggelam, yang diduga kuat adalah kotoran manusia. "Oh, memang manusia babi. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi menggunakan air resapan tai," ucap salah satu warga setelah melihat itu semua. Dan dengan alat seadanya, Lek Juari dengan risih mulai memunguti gumpalan-gumpalan kotoran itu hingga bersih. "Oh, yang berak di sini saya doakan duburnya kebakar," ucap Lek Juari dengan keras. Entah siapa yang iseng dan tolol,
yang dengan bodohnya buang air besar di situ. Padahal dengan jelas dalam jarak 6-7 langkah saja, tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahan itu pun kini sudah diketahui. Mbah Kotro sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lelembut pun kini melakukan mediasi yang menurut beliau berjalan cukup alot. Ketika sosok pocong penunggu pohon teram besi itu terus saja ingin meminta nyawa seseorang manusia. Mungkin kini kepala kambing tak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbah Kotro tetap terus berusaha. Karena menurut beliau, sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah hal yang tepat untuk menebusnya. Meski itu adalah nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya, setelah proses negosiasi yang cukup alot, sosok penunggu belik teram besi itu pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Dan mau tak mau, para warga pun dengan sukarela memberikan itu. Dan benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon teram besi itu, berangsur-angsur teror mulai menghilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini sudah tak terdengar lagi, menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun dari semua kejadian ini, ada satu misteri yang tak pernah terungkap, bahkan sampai sekarang. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.